Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Tiada kata lain yang patut diucap selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, dengan terus bersyukur. Insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang mengikuti hingga hari akhir. Amma ba'du. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasi dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan bersyukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama, yaitu hidup dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensif kegiatan ibadah yang dilakukan baik di sisi kualitas maupun kuantitas. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lain menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan pengembelengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimanakah pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah Allah, buah dari perintah puasa Ramadan, apakah sudah kita rasakan di dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhadasah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama ketika Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsahu qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bapak dan Ibu yang berbahagia, semangat ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius di dalamnya, yaitu dengan melakukan 3M, yakni muhadasah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Atau apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ghajida man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Artinya, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad kita untuk melestarikan kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad kuat dan yang benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat kita bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fa fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dan mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada di dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tidak nampak oleh mata. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Artinya, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meskipun engkau tidak melihatnya, dia tetap melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap di dalam hati kita.
Karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan diri kita adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.